Ada sebuah cerita seorang santri lah ya. Seorang santri yang mondok ya. Saya pernah dengar cerita ini dari seorang ulama. Ada satu keluarga, dia ingin anaknya bisa khutbah. Bisa khutbah, bisa ceramah, bisa mimpin doa, bisa diundang kemana-mana. Salah satu cara terfikir daripada bapaknya tadi, anak ini harus mondok anak ini. Lalu berhari-hari dia musyawarah dengan istrinya, dilihat anaknya, kelakuan tiap hari. Lalu dia musyawarah dengan istrinya, ibu, anak kita ini kok setiap hari tidak seperti anak-anak yang lain. Anak itu punya kebiasaan pakai sarung. Kalau main itu ya paling-paling di depan rumah aja. Lalu semakin kuat rasa dari sang bapak dan ibu tadi, mungkin anak ini nanti bakal jadi ulama. Kata bapaknya, ibunya hanya bisa menganggut-nganggut. Ya mudah-mudahan Pak, sesuai dengan harapan bapak, anak kita ini jadi orang alim. Lalu selang berapa tahun kemudian setelah dia lulus dari sekolah dasar, dia menggandeng anaknya, diajak jalan-jalan, dibelikan makanan kesukaannya. Di tengah perjalanan dia berhenti di sebuah masjid. Kebetulan itu hari Jumat. Lalu dia melaksanakan sholat Jumat sambil mendengarkan khutbah. Selesai mendengarkan khutbah, selesai juga sholat Jumat, lalu dia pulang. Anaknya berkata kepada bapaknya, Pak, yang khutbah tadi siapa? Orang mana? Si bapak mengatakan, waduh, saya tidak tahu itu. Kenapa nak? Tanya bapak kepada anak. Aku kepingin seperti itu. Bapaknya bernafas panjang sambil terbersit dalam hatinya. Ya, mudah-mudahan. Setibanya di rumah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya terjadilah kesepakatan anak tersebut dihantarkan ke sebuah pondok besar di satu daerah. Yang konon ceritanya pondok itu adalah pondok yang dibikin semenjak zaman sebelum kemerdekaan. Lalu dipasrahkan anaknya tadi kepada seorang kiai. Dan alhamdulillah langsung diterima oleh seorang kiai. Begitu bahagia hati sang bapak. Bahagia bercampur keharuan, dia harus berpisah dengan anaknya.
Lalu setelah persiapan segala sesuatunya sudah dipenuhi dan dihantarkan ke kamar pondok pesantren tersebut, lalu ayahnya mengatakan, jaga baik-baik, belajar yang baik. Bapak akan segera pulang. Bersalaman dan meneteskan air mata, dan anaknya pun juga terharu dan berbinar-binar matanya, tapi nggak sempat meneteskan air mata dikarenakan dia malu terhadap salah seorang pengurus yang ikut menghantarkan bapaknya menuju mobil angkot. Di dalam perjalanan pulang, ayahnya ada kiat-kiat semangat, terutama dalam bekerja untuk membiayai sang anak selama ada di pondok pesantren, dengan harapan supaya anaknya menjadi seorang yang bisa berkhutbah dan lain sebagainya. Singkat cerita, 12 tahun anak tersebut di pondok pesantren. Dia hanya pulang 2 kali selama 12 tahun. Karena memang semangat daripada anaknya. Dan bapaknya pun juga mengacungkan jempol kepada anaknya. Karena selama 12 tahun dia hanya pulang 2 kali. Dan pada hari terakhir, pas hitungan 12 tahun lebih 6 bulan 3 hari, tepatnya hari Sabtu malam minggu,